Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herzbuna Arif dari Forum News Network. Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, secara resmi menerima kartu tanda anggota atau KTA dari para petinggi DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kartu anggota itu diserahkan hari Sabtu ini, Sabtu siang ya, pada tanggal 23 September 2023 di kediaman Presiden Jokowi, Jalan Kutai Timur nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo. KTA PSI yang disebut sebagai prinsip diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesa, didampingi para petinggi DPP PSI. Itu terlihat ada Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali, kemudian juga Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni, kemudian Sekjen PSI Isana Bagusoka, dan beberapa pengurus DPP PSI lainnya ini. Jadi bolehlah disebut ini pengurus DPP PSI ini datang full team. Sementara Kaisang saat penyerahan tersebut, dia didampingi oleh istrinya Erina S. Gudono. KTA yang diserahkan kepada Kaisang ini dalam ukuran yang besar. Secara resmi, Ketua Umum kami, Bro Giring Ganesa, menyerahkan prinsip card, ini KTA-nya PSI, kata Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni. Penyerahan KTA PSI kepada Kaisang ini mengakhiri berbagai spekulasi yang telah muncul berbulan-bulan sebelumnya, kemana Kaisang ini akan melabuhkan pilihan politiknya setelah dia memutuskan akan terjun ke dunia politik mengikuti jejak dari ayahnya, Presiden Jokowi, dan kakaknya Gibran Rakabuming yang kini menjadi wali kota Solo. Waktu itu secara bercanda, Kaisang menyatakan bahwa dia ingin menggantikan posisi Gibran sebagai wali kota di Solo. Nah, kalau mengikuti jalur politik ayah dan kakaknya, harusnya Kaisang ini ya bergabung ke PDIP. Apalagi kan di PDIP ini ada aturan dalam satu keluarga harus sama pilihan politiknya. Namun kalau kita cermati, Kaisang ini menunjukkan kecenderungan politiknya yang berbeda dengan Jokowi maupun Gibran. Dia tampaknya lebih dekat ke PSI, partai ini yang tidak lolos parlemen, tetapi punya kedekatan yang khusus dengan Presiden Jokowi. Bukan hanya dekat, para petinggi PSI itu banyak yang mendapat posisi penting di pemerintahan Jokowi. Ada yang jadi wakil menteri, yakni Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni. Kemudian ada yang menjadi staf khusus Presiden bidang hukum, Edini Purwono. Ada juga kader PAN itu yang baru menyeberang dan bergabung ke PSI, namanya Valdo Maldini, itu langsung menjadi staf khusus dari Menteri Sekretaris Negara. Selain banyak sekali yang menjadi masuk di pemerintahan, ini sikap politiknya dari PSI itu selalu menyatakan bahwa dia tegak lurus terhadap Presiden Jokowi. Jadi kemana mereka akan berlabuh, baik itu terutama dalam Pilpres 2024 ini nanti, itu semuanya tergantung pada Presiden Jokowi. Tanda-tanda kedekatan Kaisang dengan PSI itu sebenarnya telah terendus lama. Kaisang sendiri yang memberi sinyal kedekatannya dengan PSI. Tapi tanda yang paling nyata ketika bulan Mei lalu itu PSI Depok berniat mengusung Kaisang sebagai calon wali kota Depok. Mereka memasang baliho besar di beberapa ruas jalan di kota Depok dengan tagline PSI menang wali kota Kaisang, dan di situ ada foto Kaisang memakai kemeja putih dan dia sedang memegang sekuntum bunga mawar merah. Ini simbol atau logo dari Partai Solidaritas Indonesia. Pada waktu itu banyak yang kaget dan juga heran dengan PSI ini, karena sebagai parpol mereka ini kan di DPRD Depok hanya punya satu kursi dan ini tidak memenuhi syarat untuk mengajukan calon pada pilkada. Menanggapi pemasangan baliho tersebut, kendati tidak memberikan kepastian apakah dia benar akan maju menjadi wali kota Depok atau di tempat lain, itu Kaisang mengakui bahwa pemasangan baliho itu atas persetujuan dia, karena dia menyatakan bahwa untuk foto yang dipajang di baliho itu dia yang menyiapkan, artinya foto itu berasal dari dia. Pada bulan Juni, Kaisang bertemu Ketua Umum PSI Giring Ganesa. Keduanya mengenakan kaos dengan logo PSI dengan tagline Partai Orang Biasa-Biasa dan Bukan Siapa-Siapa. Foto Kaisang dan Giring mengenakan kaos PSI itu diunggah di akun Twitter milik Giring Ganesa Jumario. Pada waktu itu media menduga bahwa pertemuan mereka ini, keduanya ini antara Kaisang dan Giring ini membahas keseriusan Kaisang maju pada Pilkada Depok. Sebab kan pada waktu itu Kaisang
ya jawabannya seperti biasa, nggak terlalu memberi kepastian apakah betul maju ke Depok atau dia menyebut malah di Sleman. Jadi waktu itu dia tidak pasti gitu ya. Merespon kemungkinan Kaisang akan maju sebagai calon wali kota Depok itu Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyatakan bahwa ya kalau dia memang berniat untuk maju itu nanti PDI akan usung, karena Mas Kaisang boleh juga yang masuk Depok, nanti PDI Perjuangan terpertimbangkan, itu kata Puan dalam konferensi pers selesai rapat kerja nasional ketiga PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung hari Selasa tanggal 6 Juni 2023. Namun ketika muncul Kaisang mengenakan kaos PSI, itu kemudian Puan menanggapinya secara spesifik. Nanti saya tanya Mas Kaisang mau masuk PDIP enggak? Itu dulu kata Puan di kantor DPP PDIP Menteng ya. Itu pada tanggal 9 Juni 2023. Jadi selang beberapa hari. Puan mengatakan PDIP itu memiliki aturan jika satu keluarga tidak boleh berbeda partai. Sebab itu dia menyebut akan menanyakan terlebih dahulu kemauan dari Kaisang. Kan PDIP boleh satu keluarga asal wilayahnya berbeda-beda, kecuali kalau caleg atau kepala daerah yang kemudian berbeda partai, itu yang nggak diperbolehkan. Tapi ini kan satu partai dan punya posisi berbeda-beda. Nanti saya tanya deh, Mas Kaisang mau masuk nggak PDIP, kata Puan. Dari pernyataan Puan, jelas kalau Kaisang mau maju sebagai kepala daerah atau maju sebagai caleg sekalipun itu harus melalui PDIP. Kan tadi dia sebutkan nggak boleh kalau beda partai, kalau beda daerah boleh gitu ya. Artinya kalau Kaisang maju menjadi anggota parpol lain ataupun menjadi kepala daerah, maka berarti itu ya merupakan pelanggaran dan bisa dikenakan sanksi kalau dia menggunakan kendaraan dari partai lain. Apalagi sekarang ini masuk menjadi anggota partai lain. Sanksinya kalau merujuk pada kasus Gubernur Maluku Murad Ismail ini sangat berat. Murad itu dipecat sebagai ketua DPD 1 PDIP Maluku sebagai dan juga sebagai kader partai karena istrinya itu menjadi caleg dari Partai Amanat Nasional. Namun ternyata Kaisang itu urung menjadi calon wali kota Depok, bakal calon wali kota Depok ya. Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi menyatakan bahwa Kaisang tidak akan maju sebagai calon wali kota Depok, dia biar jualan pisang saja gitu. Dan ketika kemarin tanggal 4 September pimpinan DPP PSI itu bertemu dengan Presiden Jokowi di sana, mereka juga sudah dapat kepastian bahwa Kaisang tidak akan maju menjadi calon wali kota Depok. Apakah dengan begitu berarti dia tidak jadi bergabung dengan PSI? Nah ini yang ternyata bukan seperti itu, karena tanda-tanda bahwa Kaisang akan bergabung menjadi kader PSI itu menjadi sangat kuat ketika Rabu kemarin, tanggal 20 September 2023, akun media sosial resmi dari PSI mengunggah sebuah video seorang pria yang diberi nama Mawar, yang menyatakan mantap masuk terjun ke dunia politik. Kendati disamarkan sebagai Mawar, namun suaranya dan wajahnya sangat jelas adalah Kaisang. Dalam video tersebut juga muncul suara Kaisang sedang berdialog dengan Jokowi. Para petinggi DPP PSI ini semula yang menolak menjawab apakah benar itu suara Kaisang dan Kaisang menjadi anggota PSI gitu. Namun belakangan ada konfirmasi dari pengurus DPD 2 PSI Solo benar bahwa Kaisang itu. Namun belakangan ada konfirmasi dari pengurus PSI Solo benar bahwa Kaisang itu secara resmi sudah masuk menjadi anggota PSI. Presiden Jokowi itu juga membenarkan bahwa Kaisang itu telah meminta izin dan restu untuk bergabung dengan PSI. Namun Jokowi tidak menjelaskan dia mengizinkan atau tidak. Hanya saja Jokowi menyatakan bahwa kan Kaisang itu sudah dewasa, dia sudah bisa menentukan politiknya sendiri, dan juga dia kan ini sudah punya rumah tangga sendiri dan sudah tidak tinggal bersama dia. Jadi secara tidak langsung Jokowi membantah ada aturan partai dalam hal ini PDIP yang dilanggarnya karena ada keluarga inti yang menjadi yang berbeda pilihan politiknya. Merespon kabar bergabungnya Kaisang PSI, para petinggi PDIP tampaknya berhati-hati dan terkesan mendua. Puan Maharani menyatakan, ya, saya juga baru dengar, belum tahu karena itu kan baru keluar tadi pagi beritanya. Jadi saya nggak mau mengomentari sesuatu yang ini masih katanya-katanya atau dengar-dengar, kata Puan di gedung DPR RI hari Kamis kemarin. Puan menyatakan dia akan bertanya pada Kaisang apakah benar dia bergabung dengan PSI atau tidak. Bisa juga, kan saya kenal sama Mas Kaisang tuturnya. Secara terpisah, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan tidak ingin menduga-duga terkait kabar tersebut.
Kita bicara yang konkret-konkret saja daripada yang diduga-duga. Bicara masalah pangan itu konkret dan dibutuhkan seluruh rakyat, itu kata Hasto Ngeles. Sementara Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyarankan agar Kaisang itu tidak gerusa-gerusu untuk masuk partai politik. Kan kita belum tahu apa beliau, Mas Kaisang itu sudah memutuskan. Tapi saran saya untuk masuk organisasi partai politik itu ojo kesusu, ojo gerusa-gerusu. Coba dilihat, dipelajari dulu bagaimana ADART partai itu, kata Jarod Saiful Hidayat kepada wartawan di DPP PDIP Menteng Jakarta Pusat hari Kamis juga kemarin itu ya. Kan soal ini harusnya memang ditangani oleh Jarod karena dia adalah ketua DPP PDIP bidang ideologi dan kaderisasi. Nah, tapi Jarod menyatakan bahwa Kaisang itu sudah dewasa dalam berpikir dan menentukan sikap politiknya. Ini maksudnya Kaisang ya, sudah menikah, sudah punya preferensi sendiri. Beliau punya keluarga inti sendiri dong. Ingat nggak? Benar nggak kata Jarod? Jarod menekankan pihaknya baru bisa melarang dan mengingatkan aturan partai jika yang bersangkutan adalah keluarga inti. Jadi ini beda ya dengan penjelasan Puan Maharani. Menyimak penjelasan para petinggi PDIP tanpa sekali ini kan mereka sangat berhati-hati. Ada kegamangan ya dalam merespon masuknya Kaisang ke PSI ini. Apakah itu pelanggaran seperti yang dikatakan Puan beberapa waktu yang lalu atau bukan pelanggaran seperti yang dikatakan Jarod karena dia bukan lagi keluarga inti. Ini persis seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Gamangnya PDIP ini tampaknya erat kaitannya dengan Pilpres dan pemilu legislatif 2024. Bagaimanapun juga hubungan PDIP dengan Jokowi saat ini kan terganggu karena ada kecenderungan Jokowi itu lebih memilih dan mendukung Prabowo. Sementara PDIP juga masih tetap berharap agar Jokowi itu bisa all out mendukung Ganjar Pranowo. Masuknya Kaisang ke PSI, bila kemudian PSI mendukung Prabowo, jelas akan memperumit hubungan PDIP dengan Jokowi. Namun, kendati PSI selalu hadir dalam deklarasi dukungan terhadap Prabowo, kan sampai saat ini mereka belum memutuskan siapa yang akan didukung. Mereka masih menunggu petunjuk dan arahan Jokowi, karena dalam pertemuan terakhir dengan Jokowi di Istana, tanggal 4 September kemarin ya, mereka diminta untuk tidak kesusu menjatuhkan pilihan akan mendukung capres yang mana, Prabowo atau Ganjar. Karena kata Jokowi itu sekarang ini partai politik masih banyak drama-drama, masih banyak sinetronnya gitu ya. Jadi wajarlah kalau PDIP tampaknya tidak mau terburu-buru menanggapi apalagi menyatakan sikap terhadap Jokowi kendati sekarang Kaisang sudah secara resmi masuk ke PDIP. Nah, kan kalau kemudian ternyata PSI tidak mendukung Prabowo dan mendukung Ganjar, ya itu kan jadi bisa dimaklumilah kalau Kaisang kemudian beda pilihan partai politik, tapi kan pilihan pilpresnya sama, artinya mendukung kandidat yang diusung oleh mendukung kandidat yang diusung oleh PDIP. Ngomong-ngomong, Anda yakin bahwa keputusan Kaisang masuk PSI itu benar-benar sikap yang independen dari Kaisang sendiri tanpa melalui perhitungan yang masak-masak dan diskusi yang cukup intens dengan Presiden Jokowi? Masa iya sih Presiden Jokowi membiarkan putranya masuk ke partai yang tidak lolos parlemen? Padahal kan kalau dia masuk ke PDIP udah pasti akan masuk parlemen ya, karena PDIP sekarang adalah partai terbesar di parlemen, dan dengan nama besar Jokowi dan juga kekuatan Pak Jokowi, ya dipastikan ini Kaisang bisa lolos melenggang ke pemilu legislatif seandainya dia nanti maju sebagai anggota DPR RI, calon anggota legislatif dari PSI. Tapi kalau kemudian ternyata Pak Jokowi punya pilihan yang berbeda dengan PDIP dan Kaisang katakanlah kemudian maju sebagai calon anggota legislatif dari PSI, ya ini yang kebagian durian runtuh PSI, karena PSI dapat dipastikan bahwa tahun ini dia akan masuk menjadi anggota parlemen ya, karena sebelumnya kan PSI ini tidak lolos parliamentary threshold. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.